Cerita dimulai dari sepenggal video penyelamatan anak sapi. Dari layar video ini, tampak anak sapi terbaring tak bisa bangun dengan perut yang buncit seperti bola. Kemudian tampak seorang peternak dengan jarum baja di tangannya menancapkan jarum itu dengan kuat. Dan seketika terdengar suara udara keluar seperti bola yang kempes. Sungguh menakjubkan. Apakah itu benar-benar gas dari perut anak sapi? Beberapa detik kemudian, suara gas keluar semakin kecil. Peternak itu membantu mengeluarkan gas dengan tangannya, dan napas anak sapi pun perlahan-lahan stabil. Tidak lama kemudian, air mulai keluar dari jarum. Petani mencabut jarum itu dan membantu anak sapi berdiri. Tampaknya sudah sembuh. Jadi, apakah gas yang dilepaskan tadi benar-benar dari perut anak sapi? Selanjutnya, kita saksikan lagi video yang lebih aneh. Terlihat jarum ditusukkan ke perut sapi. Gas yang keluar ternyata bisa terbakar. Apakah ini nyata atau editan? Puluhan tahun lalu, seorang ilmuwan mengatakan bahwa ini adalah gas paling aneh di alam semesta, yang secara khusus tersembunyi dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian makhluk tersebut menggunakan gas ini dan secara diam-diam mengubah planet. Mengapa bumi berwarna biru? Mengapa daun berwarna hijau? Jawabannya tersembunyi dalam gas biologis aneh ini. Saat itu, orang-orang yang mendengarnya pun tercengang bingung. Tetapi kemudian baru sadar, bukankah gas biologis yang dimaksud itu gas yang kita miliki di dalam perut kita? Gas ini punya sebutan sederhana, kentut. Gas ini akan membuat seseorang merasa kikuk, dan mungkinkah mengandung rahasia alam semesta? Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita ini. 2016, Tokyo. Pada April 2016, seorang wanita berusia sekitar 30 tahun sedang berbaring di meja operasi di Rumah Sakit Universitas Kedokteran Tokyo. Tim dokter perlu mengangkat mioma uteri dari leher rahimnya. Saat itu, dokter menggunakan pisau laser. Tetapi tiba-tiba area operasi terbakar. Api dengan cepat menyambar pakaian operasi pasien. Dokter segera memadamkan api dengan larutan selin. Tetapi pasien yang sedang dibius mengalami luka bakar serius. Pasca kejadian, rumah sakit melakukan penyelidikan internal tanpa hasil. Lembaga pihak ketiga kemudian melakukan penyelidikan dan awalnya mencurigai adanya kerusakan pada pisau laser. Tetapi produsen menunjukkan data bertahun-tahun yang mengatakan bahwa tidak mungkin produk mereka bermasalah karena sebelumnya tidak pernah terjadi insiden serupa. Mereka juga mencurigai adanya bahan yang mudah terbakar saat operasi. Tetapi setelah memeriksa tabung oksigen, kapas alkohol dan disinfektan, tidak ditemukan masalah. Kasus ini berlanjut dari April hingga Oktober. Pada 28 Oktober tahun yang sama, lembaga pihak ketiga mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa semua peralatan berfungsi normal selama operasi. Dugaan yang paling masuk akal adalah bahwa pisau laser menyinari gas usus yang dikeluarkan pasien yang menyebabkan kebakaran. Kesimpulan ini jelas membingungkan. Asahi Shimbun pertama kali melaporkan hasil penyelidikan ini dan laporan tersebut segera menyebar ke Tiongkok. Saat itu langsung menjadi trending di Weibo. Bahkan Global Times juga melaporkan hal ini. Apakah itu nyata? Netizen pun banyak yang berkomentar. Sementara Guangdong Daily mengutip peringatan dari dokter profesional yang mengatakan bahwa sebelum operasi, pasien harus mengikuti instruksi medis dengan berpuasa selama 6 hingga 8 jam dan tidak minum selama 2 hingga 4 jam. Bagi yang menjalani operasi saluran pencernaan, perlu makan makanan cair 1 hingga 2 hari sebelumnya. Bagi yang mengalami obstruksi lambung, perlu cuci perut sebelum operasi. Para ahli juga menyebutkan bahwa dalam operasi modern yang menggunakan pisau listrik, pisau ultrasonik, dan berbagai peralatan laser berdenyut, sangat mungkin terjadi kebakaran jika bertemu dengan gas yang mudah terbakar. Gas usus manusia yang dikenal sebagai kentut mengandung hidrogen, oksigen, dan metana yang mudah terbakar. Jika konsentrasinya terlalu tinggi, mencapai batas nyala dan ledakan,
terutama di ruang operasi yang relatif tertutup, mudah menyebabkan tragedi. Bahkan ada netizen yang memposting insiden kebakaran ruang operasi di Rumah Sakit Paokang, Shanghai pada 2011 sebagai peringatan bahwa ini bukan lelucon, tetapi masalah medis yang harus ditanggapi dengan serius. Pengeluaran gas usus adalah salah satu langkah penting sebelum jalannya operasi. Ternyata, setelah menelusuri kasus medis terkait, kejadian yang dialami wanita Jepang tersebut bukan yang pertama. Pada 2006, dilaporkan dari Selandia Baru bahwa operasi wasir tiba-tiba menyebabkan kebakaran. Pada 2019, sebuah rumah sakit di Melbourne mencatat insiden ledakan gas saat pisau listrik memotong peritoneum. Bahkan pada 2020, sebuah operasi atresia usus bawaan juga menyebabkan tragedi serius. Ternyata, gas usus yang kita kenal itu memang bisa terbakar. Jika Anda mencari tahu di internet, Anda akan menemukan banyak eksperimen terkait. Meskipun topiknya tidak sedap, namun peringatan dari dokter masih berlanjut. Jika kita menahan gas atau kentut, lalu kemana perginya gas itu? Tahun 1025, Napoli. Kita kilas balik sejenak ke ribuan tahun silam. Di tengah kegelapan abad pertengahan yang masih menyelimuti Eropa kala itu, di luar Teluk Napoli di Italia, ternyata sudah berdiri sebuah sekolah kedokteran yang telah ada selama 200 tahun. Sekolah tersebut bernama Sekolah Medica Salernitana. Hari itu, 4 dokter dari sekolah tersebut secara bersamaan mempublikasikan penelitian klinis bertahun-tahun tentang menahan gas. Menurut mereka, bahwa menahan gas dapat menyebabkan edema, kejang, pusing, serta nyeri dan hernia yang tak tertahankan. Keempat dokter tersebut pertama kali mengusulkan pentingnya pengeluaran gas yang sehat dan menyatakan bahwa gejala-gejala ini sebenarnya dapat dihindari. Namun mereka hanya menemukan bahwa tubuh manusia akan menyerap kembali gas yang ditahan tersebut. Tetapi apa yang terjadi setelah diserap? Hal ini baru diteliti dengan jelas di era modern. Pertama, komposisi gas manusia adalah nitrogen, lebih besar dari oksigen. Oksigen lebih besar dari karbon dioksida. Karbon dioksida lebih besar dari metana. Metana lebih besar dari hidrogen. Yang semuanya merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau. Selanjutnya dalam kurang dari 1%, komposisinya terdapat hidrogen sulfida, skatola, dan indol yang dikenal sebagai komponen utama bau kotoran. Kedua sumber gas tersebut ada 3, yaitu gas yang tertelan saat mengunyah dan menelan, serta gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, dan gas yang dihasilkan dari reaksi kimia antara cairan pencernaan yang berbeda di saluran pencernaan. Jika tidak dikeluarkan, gas tersebut akan diserap kembali oleh dinding usus, dibawa melalui darah ke hati, dan setelah hati menyelesaikan proses detoksifikasi, gas tersebut akan dikirim ke paru-paru. Jadi, saat Anda berbicara, bau mulut bukan berasal dari bakteri di mulut. Selain itu, sebagian gas akan melewati lambung dan bersama dengan asam pencernaan akan dilepaskan sebagai sendawa. Setelah memahami masalah ini, para ahli bahkan mendapatkan 2 kali penghargaan IG Nobel. Pada bidang mekanika fluida, bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia dan gaya viskositas yang mengkuantifikasikan hubungan kedua gaya tersebut dalam kondisi aliran tertentu. Bilangan ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis aliran yang berbeda, misalnya aliran laminar dan aliran turbulen. Pada tahun 2001, di sebuah editorium di Universitas Harvard, kertas berterbangan, suasana kacau. Di atas podium seorang fisiolog bernama Buck Weimer sedang berbicara dengan penuh semangat. Dia menjelaskan tentang bilangan Reynolds, aliran laminar, turbulen, dan pengetahuan terkait karbon aktif. Tiba-tiba, dia mengeluarkan penemuannya, sebuah celana dalam yang disebut underease. Ternyata dia sudah mempersiapkan segalanya. Tidak hanya teori yang lengkap, tetapi juga produk rekayasa nyata. Tawa penonton pun meledak. Weimer melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana caranya buang gas dengan elegan dan sehat. Pertama, mekanisme buang gas manusia mirip dengan melepaskan balon. Aliran gas berkecepatan tinggi yang bergetar menyebabkan suara. Kedua,
Aliran gas ini sesuai dengan bilangan Reynolds dalam mekanika fluida. Semakin kecil angka Reynolds, semakin kecil getaran aliran gas, disebut aliran laminar. Sebaliknya, semakin besar angka Reynolds, semakin besar getaran aliran gas, disebut aliran turbulen. Jadi, bagaimana cara mengendalikan aliran laminar agar tidak bergetar? Weimer kemudian menjelaskan lebih lanjut. Coba perhatikan pembilang dalam rumus ini, N, yang menunjukkan viskositas aliran gas. Jika Anda mengonsumsi banyak makanan berprotein dan kedelai, kandungan hidrogen sulfida dan indol akan meningkat, yang akan menaikkan viskositas gas Anda. N meningkat, dan bilangan Reynolds berkurang. Dengan demikian, gas akan berperilaku sebagai aliran laminar. Getarannya kecil, tetapi baunya sangat kuat. Namun jika Anda makan banyak makanan bertepung seperti ubi, proporsi gas dengan viskositas rendah seperti karbon dioksida meningkat, N menurun, dan bilangan Reynolds meningkat. Gas pada saat itu akan berperilaku sebagai aliran turbulen, getarannya besar, tetapi baunya melemah. Oleh karena itu, celana dalam Underis yang ditemukan Weimer memiliki bahan karbon aktif yang bisa menyerap bau secara efektif, sekaligus membantu mengurangi getaran aliran turbulen. Ini benar-benar membuat Anda tertawa dan berpikir. Penghargaan IG Nobel. Penghargaan IG Nobel didirikan pada tahun 1991 sebagai ajang pertemuan yang menyenangkan bagi para ilmuwan. Misalnya, Andre Geim yang menggunakan medan magnet untuk melayang-layangkan katak pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2004, menggunakan pita untuk mengelupas grafena. Penelitian yang tampaknya tidak berguna yang memenangkan IG Nobel Prize ini, kemudian membantu Geim mendapatkan Nobel Prize yang sesungguhnya. Jadi, penemuan Weimer ini juga sangat serius. Bahkan dia mendapatkan paten pada tahun yang sama, dan produk tersebut segera populer di Amerika Utara. Mengapa Weimer meneliti aliran gas dan menemukan celana dalam ini? Ternyata istrinya menderita penyakit Crohn yang membuatnya sering buang gas. Dan karena rasa kasih sayangnya, Weimer menemukan pakaian dalam khusus ini. Pada tahun 2006, penghargaan IG Nobel kembali diberikan untuk penelitian terkait gas. Kali ini, ketika pembawa acara mengumumkan bahwa dokter bernama Francis M. Fosmeyer akhirnya menemukan cara terbaik untuk mengobati cegukan. Penonton pun terdiam hening. Ini adalah masalah medis yang sulit. Bagaimana mungkin bisa diatasi dengan cara minum air dalam 7 tegukan seperti metode tradisional? Hasilnya, ketika pembawa acara melanjutkan dengan mengatakan bahwa metode terbaik adalah pijat rektal, penonton meledak dengan tawa, sorakan, dan tepuk tangan. Ya, dokter ini benar. Dia menggunakan fisiologi yang ketat dan data klinis untuk membuktikan bahwa memijat rektum selama 3 detik adalah metode paling cepat dan efektif untuk mengobati cegukan. Tidak diketahui apakah ada yang benar-benar mencobanya. Penelitian tentang gas biologis ini kemudian diperluas ke bidang paleontologi. Sebuah tim Inggris mengajukan teori yang lebih mengejutkan. Dinosaurus mati akibat gas kentutnya sendiri. Pada 7 Mei 2012, jurnal terkemuka Current Biology menerbitkan sebuah penelitian yang menghubungkan kepunahan dinosaurus dengan kentut. Hal ini mengejutkan banyak orang. Media massa segera menyebarkan berita tersebut. Daily Mail mengatakan bahwa ilmuwan menyatakan dinosaurus punah karena terlalu banyak kentut. Fox News bahkan secara lugas mengatakan bahwa ilmuwan Inggris mengklaim dinosaurus punah karena gas beracun. Berbagai judul berita semakin dalam mengaitkan dinosaurus yang mengeluarkan lebih dari 520 juta ton metana setiap tahun, cukup untuk membuat bumi cepat memanas dan mempercepat kepunahan mereka sendiri. Misalnya, Argentinosaurus yang rata-rata beratnya 90 ton dan panjang 42 meter, mengunyah setengah ton tumbuhan pakis setiap hari. Ketika makanan ini terurai dalam usus mereka, menghasilkan awan metana. Bumi pada era Jurassik pun menjadi penuh bau busuk, sementara efek rumah kaca dari karbon dioksida yang dihasilkan manusia hanya 1/20 dari gas dinosaurus tersebut.
250 juta tahun lalu, miliaran dinosaurus pada era Mesozoikum, seperti pabrik kimia mini yang terus-menerus mengeluarkan gas yang mengerikan. Udara menjadi pekat, bahkan rawa-rawa berubah menjadi kolam gas metana yang mudah terbakar dan meledak. Cerita ini dengan cepat menyebar, dan tak lama kemudian sampai ke telinga tim peneliti awal. 3 peneliti segera membuat pernyataan, "Tidak, kami tidak bermaksud demikian." Kepada media, harap perhatikan, judul kami adalah apakah metana yang dihasilkan oleh sauropoda membantu pemanasan iklim di era Mesozoikum. Kami tidak pernah mengatakan dinosaurus mati karena terlalu banyak kentut. Maka media mengubah narasi lagi, kali ini menjadi kepunahan dinosaurus terkait dengan pemanasan global. Baiklah, karena media sangat tertarik, para ahli pun melanjutkan lagi. Pada Januari 2021, tim lain menerbitkan makalah lebih penting di Current Biology yang mengatakan, "Coba lihat, inilah fosil terbaru yang direkonstruksi. Lubang gas di ekor dinosaurus terlihat seperti ini. Belum pernah lihat kan? Inilah yang menyebabkan perubahan iklim, tapi juga bisa digunakan untuk menarik lawan jenis. Jadi, apakah gas dinosaurus menyebabkan perubahan besar di bumi? Ini bukan lelucon ilmuwan, tapi masalah paleontologi yang serius. Sebenarnya, organisme mengubah bumi adalah hal yang telah, sedang, dan akan terus terjadi. Cerita horor ini benar adanya. Dinosaurus, metana, dan perang gas purba itu hanyalah setitik puncak gunung es." Bumi berwarna ungu. Pada 2007, Dr. Siladitya Dasarma dari Universitas Maryland AS mengatakan bahwa bumi dulunya berwarna ungu, didominasi oleh bakteri purba. Dan dari luar angkasa terlihat seperti planet ungu pink yang sangat Barbie. Teori Dr. Dasarma sangat mengejutkan. Planet ungu, lalu apa komposisi atmosfernya? Apakah lingkungan seperti itu bisa mendukung kehidupan, bahkan mikroorganisme? Namun Dasarma belum selesai. Ada yang berpendapat bahwa bumi mungkin adalah planet mutan, karena hijau sebenarnya adalah warna paling beracun di alam semesta. Sedangkan planet ungu lebih sesuai untuk kehidupan. Jadi, dari mana asal teori yang melawan logika ini? Dasarma memulai dari pertanyaan sederhana. Mengapa daun berwarna hijau? Di pelajaran biologi sekolah menengah, kita belajar bahwa hijau karena klorofil. Klorofil menggunakan fotosintesis untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Namun di pelajaran fisika sekolah menengah, kita juga belajar bahwa hijau adalah karena daun tidak suka warna hijau dan memantulkannya, sehingga mata kita melihat daun hijau. Lebih lanjut, di pelajaran seni sekolah menengah, kita belajar bahwa dalam spektrum cahaya, hijau adalah yang paling luas dan paling energik. Jadi, apakah daun gila? Mengapa mereka membuang cahaya hijau yang paling banyak dan paling efisien? Teori Dasarma dimulai dari paradoks sederhana ini. Apakah daun gila? Benar, seharusnya daun menyukai cahaya hijau dan membuang cahaya merah dan biru ungu yang kurang energik. Jadi kebenarannya hanya satu, bahwa daun hijau dan dunia hijau yang kita kenal sebenarnya adalah mutasi dari awal. 2 sel kehidupan pertama. Dr. Dasarma melanjutkan, pada masa purba ada 2 sel yang melarikan diri dari mata air panas gunung berapi di dasar laut. Mereka adalah Eubacteria atau bakteri, dan Archaebacteria, bakteri purba. Kita dan semua kehidupan di bumi saat ini, hampir semuanya adalah keturunan Eubacteria. Namun 4 miliar tahun lalu, ketika kita baru saja melarikan diri, kita kalah dari saudara kandung kita, Archaebacteria, bakteri purba. Archaebacteria pertama kali menemukan teknologi yang disebut retinal. Teknologi ini memungkinkan mereka menggunakan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa cahaya biru dari layar komputer merusak mata Anda dan kacamata anti biru laris manis di pasaran. Mengapa demikian? Mengapa cahaya biru merusak mata kita? Apakah hanya karena energinya tinggi seperti sinar ultraviolet? Namun dalam spektrum energi cahaya, kita bisa melihat bahwa energi cahaya biru tidak setinggi itu. Namun cahaya biru memang merusak mata, bukan karena energi dari sinar ultraviolet, melainkan karena perang purba ini. Ya, retinal atau retina.
Anda bisa melihat dunia berwarna-warni ini karena sel retina Anda mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak. Sebenarnya ini adalah teknologi retinal dari Archaeobacteria 4 miliar tahun lalu. Retina menyerap cahaya hijau yang paling luas dan energik dalam spektrum cahaya dan tidak suka cahaya biru ungu. Jika terlalu banyak cahaya biru ungu, mereka akan mati. Inilah prinsip kacamata anti biru. Namun mengapa keturunan Eubacteria seperti kita masih memiliki teknologi retinal dari Archaeobacteria? Itu adalah cerita lain. Intinya, hipotesis bumi ungu Dr. Dasarma mengatakan bahwa bumi pada masa purba dinominasi oleh Archaeobacteria dengan teknologi retinal yang menyerap cahaya hijau dan memantulkan cahaya biru ungu dan merah. Akibatnya, bumi terlihat seperti selimut bakteri ungu tebal. Atmosfer penuh dengan hidrogen sulfida yang cukup untuk membunuh semua keturunan Eubacteria. Dominasi ini berlangsung dari 3,5 miliar tahun lalu hingga 2,4 miliar tahun lalu selama 1,1 miliar tahun. Sementara itu, nenek moyang kita, Eubacteria, sedang diam-diam mempersiapkan serangan balik. Senjata serangan balik, kentut. Benar. Senjata serangan balik adalah kentut, sebuah gas beracun yang menakutkan, oksigen. Nenek moyang yang memulai serangan pertama adalah Cyanobacteria, yang kini dikenal sebagai ganggang biru. Mereka terkubur di bawah selimut bakteri ungu tebal. Tidak bisa mendapatkan cahaya hijau, mereka mengabaikan teknologi retinal dan menemukan teknologi purpurin yang menggunakan cahaya biru dan merah yang terbuang. Tidak cukup dengan itu, mereka juga harus membunuh Archaeobacteria yang mendominasi mereka. Mereka mengembangkan fotosintesis menggunakan cahaya biru untuk menghasilkan oksigen, lalu melepaskannya ke atmosfer seperti kentut. Oksigen ini akan mengoksidasi segala kehidupan di bumi dan mengubah lingkungan hidrogen sulfida yang menjadi tempat Archaeobacteria hidup, sambil menghasilkan energi besar yang disebut api purba. Oksigen juga akan menghancurkan batuan, tembaga, besi, dan semua jenis logam. Tidak diragukan lagi, mereka adalah gas beracun yang akan menghancurkan bumi. Nenek moyang Cyanobacteria kita bertempur dengan niat mengakhiri segalanya. Pada 2,4 miliar tahun lalu, kadar oksigen di atmosfer mulai meningkat. Archaeobacteria punah dengan cepat, dan bumi yang ungu berubah menjadi biru. Oksigen terus meningkat. Mereka akhirnya mencapai atmosfer dan bertemu dengan metana, pelindung bumi saat itu. Metana adalah semacam gas rumah kaca yang menjaga suhu bumi, tetapi oksigen segera mengoksidasi metana. Bumi pun hancur, dan tibanya kehancuran bersama. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa oksidasi besar, juga disebut bencana atau krisis oksigen. Lapisan pelindung metana di atmosfer rusak, suhu bumi menurun tajam. Peristiwa ini dikenal sebagai glasiasi Huron. Selama 300 juta tahun bumi menjadi bola salju. Inilah kekuatan gas biologis yang mampu mengubah bumi. Reinkarnasi versus balas dendam. Ada pepatah silat yang mengatakan, balas dendam seorang pria sejati tidak akan terlambat dalam 10 tahun. Jika Anda hari ini mengunjungi Danau Hillier di Australia, Anda akan terpesona oleh pemandangan danau berwarna merah muda yang menenangkan dan manis seperti hati seorang gadis. Dengan pandangan menghadap laut biru, danau ini terlihat seperti Hello Kitty berwarna merah muda. Namun, tahukah Anda asal-usulnya yang sebenarnya? Mungkin dalam skala kosmis, keyakinannya adalah balas dendam seorang pria sejati tidak akan terlambat dalam 1 miliar tahun. Benar. Danau ini adalah rumah bagi bakteri purba berwarna ungu yang tetap mempertahankan teknologi retinal dari masa lalu, bersembunyi dengan tenang. Nenek moyang kita, 2,4 miliar tahun yang lalu, mengakhiri segalanya dengan peristiwa oksidasi besar dan glasiasi Huron. Tetapi bakteri purba ini tidak benar-benar punah. Mereka tetap bertahan di dunia oksigen, lingkungan hijau, dan planet biru yang baru. Sama seperti nenek moyang kita, pernah bertahan di bawah selimut bakteri ungu selama 1,1 miliar tahun. Apakah mereka juga merencanakan untuk mengambil kembali atmosfer dengan metana, karbon dioksida,
hidrogen sulfida, dan mengembalikan bumi ke warna ungu, mengakhiri jalur hijau yang menyimpang ini. Apakah zaman Jura 1 miliar tahun yang lalu dan 7,8 miliar manusia serta 1,5 miliar sapi di dunia saat ini adalah balas dendam dari bakteri purba? Energi yang mengerikan. Pada tahun 2005, Universitas California, Berkeley, mengajukan laporan akademis sepanjang 283 halaman kepada pemerintah dengan judul yang sedikit rumit, tetapi secara umum dikenal sebagai cara mengumpulkan kentut sapi dan menghasilkan energi terbarukan. Laporan tersebut mengusulkan dua cara. Pertama, mengumpulkan langsung. Setiap sapi bisa melepaskan 300 liter metana setiap hari melalui sendawa dan kentut. Kedua, konversi kotoran. Mengumpulkan kotoran sapi dan membuat kolam biogas, membiarkan bakteri mengurai kotoran sapi lebih lanjut untuk menghasilkan metana. Laporan ini sangat mengejutkan dan pemerintah California segera mulai mendorong penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2006, uji coba pertama menghasilkan data yang menunjukkan bahwa dengan memasang tas metana tanpa rasa sakit pada sapi, mereka benar-benar bisa mengumpulkan hampir 300 liter metana setiap hari. Metana ini bisa digunakan untuk menggerakkan kulkas berkapasitas 100 liter selama 1 hari penuh pada suhu 2 hingga 6 derajat. Selain itu, kotoran satu sapi setelah dibiarkan dalam kolam biogas selama 21 hari menghasilkan metana yang cukup untuk menggerakkan mobil sejauh 24 km. Dengan 20 sapi, jarak yang bisa ditempuh adalah 480 km. Lebih lanjut, terhitung bahwa satu sapi setiap tahun bisa menghasilkan metana yang cukup untuk menggerakkan mobil sejauh 9.000 hingga 10.000 km. Ini sungguh luar biasa. Media melaporkan dengan judul, 5 sapi membuat Anda bisa keliling dunia dengan mobil. Pada tahun 2019, Toyota bahkan mengembangkan mobil yang menggunakan metana dari sapi dan mengklaim satu sapi bisa memberi daya selama setahun penuh. Namun bersamaan dengan itu juga tragedi, yaitu kita masih meremehkan kekuatan gas biologis ini. Setelah tahun 2020, banyak peternakan sapi mengalami kebakaran dan ledakan karena kepadatan gas yang terlalu tinggi. Setiap kali mendengar berita tentang ribuan sapi yang mati dalam kebakaran, kita merasa ngeri. Namun jika gas ini dibiarkan terlepas, metana adalah gas rumah kaca yang 20 kali lebih kuat dari karbon dioksida. Dan ini mungkin akan mewujudkan rencana balas dendam bakteri purba. Masih ingat perkiraan para ahli bahwa dinosaurus menghasilkan 520 juta ton metana setiap tahun? Saat ini, emisi metana tahunan dunia diperkirakan mencapai 135 juta ton, mendekati angka tersebut dengan cepat. Konsentrasi metana di atmosfer bumi telah mencapai rekor tertinggi dalam 800.000 tahun terakhir. Jadi, bagaimana kita mengendalikan gas biologis yang mengerikan ini? Apakah kita akan memanfaatkannya atau menghancurkannya? Mungkin Venus adalah jawaban untuk takdir masa depan. Atmosfer kembali dikuasai oleh metana dan karbon dioksida. Bakteri purba akhirnya berhasil dalam balas dendam mereka setelah lebih dari 2 miliar tahun berevolusi menjadi bentuk kehidupan baru dan mulai menjaga rumah mereka di atmosfer emas yang tebal. Oleh karena itu, teori bumi ungu Dr. Dasarma sebenarnya membantu kita dalam mencari kehidupan asing. Apakah memang tidak ada kehidupan di Venus? Inilah cerita gas biologis. Dengan pengalaman dari perang gas purba ini, kita bisa melihat kembali gas yang memalukan dalam perut kita dengan cara yang berbeda. Penelitian berikutnya beralih ke sosiologi, dan apalagi cerita yang terkait dengan gas paling aneh ini. Mr. Martin. Pada tahun 2009, di panggung Britain's Got Talent, seseorang yang mengaku sebagai Mr. Martin membuat banyak orang terbelalak. Dengan pose yang sangat aneh, dia menempatkan mikrofon di pantatnya dan memainkan lagu The Blue Danube dengan kentutnya. Mr. Martin ini bernama Paul Oldfield dari Inggris. Pada usia 15 tahun, dia menyadari dirinya berbeda. Seorang ahli usus kemudian menemukan bahwa otot sphincter Mr. Martin sangat fleksibel.
bahkan bisa mengatur posisi otot untuk membuat nada tinggi dan rendah, sehingga dia bisa buang angin seperti bersiul dan memainkan melodi secara sempurna. Setelah menjadi terkenal, Mr. Martin bahkan tampil di panggung Broadway. Bagaimana kualitas permainannya tidaklah penting. Yang penting adalah aksinya ini sangatlah mengejutkan. Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa 150 tahun sebelum Mr. Martin, seseorang bernama Le Federman sudah menciptakan keajaiban serupa pada era film bisu. Dia lahir di Marseille, Prancis, dan pernah tampil di berbagai panggung di Paris dan Philadelphia, bahkan menjadi bintang utama di Moulin Rouge. Pertunjukan Federman setiap malam menarik perhatian Raja Edward VII dari Inggris, Raja Leopold II dari Belgia, dan Sigmund Freud. Pendapatan mingguan dari pertunjukannya mencapai 20.000 francs dan jauh melampaui aktris terkenal saat itu, Sarah Bernhardt, yang hanya menghasilkan 8.000 francs. Pada tahun 1914, Perang Dunia I pecah. Federman terguncang oleh kengerian perang dan keburukan manusia. Dia gagal menghentikan perang dan memutuskan untuk berhenti tampil. Uang penalti menghabiskan sebagian besar tabungannya, dan dia mengakhiri karir seni selama lebih dari 20 tahun dan kembali ke kampung halamannya untuk bekerja di pabrik biskuit. Dia meninggal pada tahun 1945 pada usia 88 tahun. Inilah cerita tentang gas biologis. Dari penelitian fisiologis yang lucu sampai masalah ilmu lingkungan, hipotesis paleontologi yang menakjubkan, hingga ketertarikan sosiologis yang aneh. Mungkin gas aneh ini masih menyimpan banyak rahasia. Kita belum benar-benar memahaminya, dan dalam penelitian masa depan, gas ini akan terus membantu kita bergerak maju. Semoga kita tidak akan berakhir seperti Cyanobacteria dan dinosaurus yang akhirnya binasa oleh gas kita sendiri. Ternyata kita hari ini menghirup gas yang telah dihasilkan Cyanobacteria selama miliaran tahun. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.